Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Sejak polisi mengungkap adanya aliran dana 10 miliar dari ACT ke Koperasi Syariah 212, banyak orang yang panik. Salah satunya Abdullah Gim Nastiar atau yang biasa dipanggil AA Gim. Susunan pengurus Koperasi 212 diubah di website mereka. Tiba-tiba nama AA Gim hilang. Padahal sebelumnya terletak paling atas sebagai Dewan Penasehat. Setelah saya tanyakan dan mention di akun Twitter AA Gim, akun saya kok malah diblok. Koperasi 212 yang terima duit, kok AA Gim yang panik? Ada apa? Kalau terbukti bersih, kenapa harus panik? Apalagi sampai mau berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus data pribadinya dari website Koperasi 212. Namun usaha menghilangkan jejak itu tidak sempurna karena profil Abdullah Gim Nastiar alias AA Gim sebagai penasehat masih ada di bagian blog website itu. Setelah saya mention ulang ke akunnya, meskipun akun saya sudah diblok, tiba-tiba website Koperasi 212 ditutup. Usaha menghilangkan jejak makin ekstrim. Kalau sebelumnya hanya konten website yang diedit dan beberapa dihapus, kini website Koperasi 212 ditutup dan tidak bisa diakses. Tapi siapa yang bisa melawan kegercepan netizen plus 62? Isi websitenya Koperasi 212 sudah disimpan. Struktur pengurusnya juga sudah di screenshot. Website Koperasi 212 ditutup malah jadi bahan ledekan dan dugaan kuat bahwa koperasi yang mengaku paling bersyariah ini memang kelimpahan duit haram dari ACT. Menurut polisi ada aliran duit haram 10 miliar dari ACT yang diduga berasal dari penggelapan dana santunan Boeing yang harusnya menjadi hak ahli waris korban kecelakaan. Kali ini saya ingin membahas klaim syariah yang dipakai Koperasi 212. Kalau nanti terbukti mereka menerima duit haram dari hasil penggelapan dana, maka tak layak lagi disebut koperasi syariah, tapi koperasi jarimah alias kriminal. Syariah itu pasti legal. Syariah artinya tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang harus dilaksanakan. Sedangkan jarimah artinya kejahatan, kriminalitas, tindakan pidana. Namun tak jarang syariah hanya dipakai sebagai label saja untuk membungkus sesuatu hal yang jahat dan busuk. Bungkusnya pakai syariah, tapi faktanya adalah jarimah alias kriminal. Dulu pernah ada kasus investasi bodong bernama GTIS. S-nya kependekan dari syariah, Golden Traders Indonesia Syariah. Tapi faktanya investasi bodong yang gak lebih sebagai kejahatan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang berkedok syariah. Konon juga label syariahnya itu didapat dari MUI. Maka investasi bodong GTIS tidak layak disebut sebagai investasi syariah, tapi jarimah alias kriminal. Ada juga sebutan markas syariah yang dipakai oleh FPI untuk menyebut markas besar mereka. Kok bisa syariah dikaitkan dengan kantor pusat ormas
yang kemudian terbukti melanggar aturan sehingga dibubarkan oleh negara. Apalagi tokoh utamanya yang mereka sebut sebagai imam besar, Rizik, masuk penjara sampai 3 kali karena terbukti melakukan tindakan kriminal. Karena FPI sudah resmi dibubarkan dan dilarang, dan imamnya terbukti seorang kriminal, maka tepatnya bukan sebagai markas syariah, tapi markas jarimah alias markas kriminal. Ada juga kelompok Hizbut Tahrir HTI yang selalu teriak-teriak tegakkan syariah Islam di Indonesia. Tapi syariah yang mereka maksud adalah negara khilafah yang tujuannya menghapus NKRI, UUD 45 dan Pancasila. Ormas yang sebenarnya partai politik transnasional itu pun akhirnya dilarang di Indonesia. Tujuan utama mereka sebenarnya hanyalah kekuasaan. Syariah hanyalah kedok untuk menutupi separatisme mereka terhadap NKRI. Puluhan tahun para tokoh dan aktivisnya bebas bergerak di Indonesia karena berlindung di balik label syariah itu. Padahal Hizbut Tahrir tak lebih sebagai gerakan kriminal jarimah yang hanya menjadikan syariah sebagai kedok belaka. Nah, Koperasi 212 ini juga tak layak memakai label syariah. Karena syariah itu pasti mulia, suci, dan bersih. Syariah tidak mungkin memaklumi penggelapan dana dan pencucian uang, apalagi menggarong dana sumbangan. Kita mesti hati-hati pada pihak yang cuma menjajakan syariah hanya sebagai label. Kita perlu waspada. Apalagi yang umum, politisasi syariah yang sering dimainkan dalam politik identitas. Seperti munculnya perda-merda yang mengaku sebagai perda syariah, yang cuma memasang tulisan-tulisan berbahasa Arab dan plang-plang yang berisi kutipan ayat Al-Quran dan hadis, misalnya di jalan-jalan, atau mengurusi dan memaksakan pakaian yang diklaim paling sesuai dengan syariah. Tapi ternyata hanya untuk menutupi kegagalan para penguasa daerah untuk mensejahterakan rakyatnya dan bebas dari korupsi. Karena ini modus paling buruk dan mudah yang bisa dilakukan oleh penguasa daerah. Kalau cuma pasang plang dan bikin aturan soal pakaian merupakan pekerjaan yang sangat mudah. Tapi coba mereka dituntut untuk bisa mensejahterakan warganya, membuka lapangan pekerjaan, menjamin pendidikan dan kesehatan warganya yang berkualitas tinggi, serta tidak korupsi. Maka ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dan pemimpin yang mensejahterakan warganya sebenarnya juga substansi dari ajaran syariah. Tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin atas warganya berdasarkan kemaslahatan warganya. Sementara syariah dalam bentuk plang-plang dan pakaian sebenarnya hanya dalam tataran simbolis belaka. Bahkan artifisial yang tidak menyentuh substansi dari tuntunan syariah itu sendiri. Apalagi yang banyak terjadi bukan pelaksanaan syariah, tapi malah syariah hanya dijadikan kedok atau modus memperdagangkan agama dan syariah. At-tijarah bid-din, at-tijarah bisyariah, atau politisasi syariah, tasyisus syariah. Kalau ini terjadi, seperti halnya Koperasi 212, bukan syariah, tapi koperasi jarimah alias kriminal dan kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.